Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Ada satu hal merupakan satu di antara kehendak-kehendak Allah, yaitu perbedaan yang terjadi di tengah-tengah umat manusia, khususnya umat Islam. Baik itu perbedaan pemahaman, perbedaan pemikiran, atau perbedaan keyakinan. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Walau syaa rabbuka", seandainya Tuhanmu Muhammad menghendaki, la ja'alan nasa ummatan wahidatan, maka ia akan menjadikan manusia ummatan wahidatan, menjadi satu umat. Wala yazaluna mukhtalifin, namun mereka akan terus-menerus berada di dalam perbedaan. Artinya dari ayat ini, perbedaan merupakan sebuah keniscayaan dalam hidup. Sehingga siapapun yang berusaha untuk melenyapkannya dari muka bumi ini, maka ia tidak akan pernah berhasil. Dan apa yang ia upayakan merupakan sesuatu yang tersia-sia. Karena perbedaanlah yang dikehendaki oleh Allah, bukan tidak adanya perbedaan. Namun perbedaan tersebut jangan sampai melemahkan kita. Justru harus menjadi kekuatan kita umat Islam. Karena perbedaan merupakan potensi yang sangat besar. Jika bisa dikelola dengan benar, maka akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Bisa menjadi benteng umat Islam. Dahulu para sahabat menjadi kuat sehingga keberadaannya sangat ditakuti oleh orang-orang di luar Islam, bukan karena tidak terjadi perbedaan. Justru yang terjadi adalah banyaknya perbedaan. Namun mereka bisa saling menghargai, bisa saling menghormati antara satu dengan yang lain, bisa melihat terhadap adanya potensi perbedaan, sehingga mereka tidak saling menyalahkan, bahkan mengkafirkan antara satu dengan yang lain. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Sataftariqu ummati", umatku kata beliau, akan menjadi terpecah menjadi 73 golongan. Ala salasin wa sab'in. Kulluha finnar, semuanya akan masuk neraka kecuali satu, yaitu dari hasil identifikasi riwayat-riwayat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadis ini menjadi momok terjadinya konflik golongan dalam internal umat Islam. Bukan karena hadis ini ada masalah, namun karena banyak dari golongan-golongan internal umat Islam tidak memahami, sehingga dari hadis ini mereka berebut ingin monopoli yang paling benar, sehingga mereka terjamin dengan keselamatan dari api neraka. Mereka merasa yang paling benar. Mereka fanatik terhadap apa yang mereka yakini, sehingga menganggap kelompok lain yang tidak sepaham dengan mereka salah, bahkan sampai pada titik kufur. Oleh karena itu penting menurut saya untuk diketengahkan pemahaman terkait hadis ini, pemahaman yang proporsional, pemahaman yang bisa meminimalisir
tensi panas, terjadinya konflik golongan di tengah-tengah umat Islam. Yang pertama, kata sataftariqu ummati. Jadi beliau dalam hadis ini mengatakan umatku akan terpecah belah. Di sini terpecah belah yang jelas merupakan keadaan yang mazmum, yang tercela. Jadi terpecah belahnya umat Islam di sini merupakan suatu sikap yang tercela. Karena di lanjutan hadisnya ada jaminan masuk neraka, walaupun misalkan nanti tidak kekal di dalam api neraka. Nah, di sini berarti kalau memang perpecahan ini merupakan sikap yang tercela di dalam Islam, tentunya bukan perpecahan dalam furu'ul ahkam, dalam persoalan-persoalan cabang yang berhubungan dengan hukum. Karena dalam persoalan ini Rasulullah menyatakan waqtilafu ummati rahmat, terjadinya perbedaan dalam persoalan ini atau perpecahan dalam persoalan ini merupakan rahmat. Oleh karena itu Imam Malik pernah diminta oleh Harun ar-Rasyid untuk menjadikan kitab Muwatta sebagai panduan umat Islam yang menjadi rujukan, sehingga di tengah-tengah umat Islam tidak ada perbedaan persoalan cabang yang berkaitan dengan hukum. Namun Imam Malik enggan, beliau mengatakan li'annan nas ikhtalafu, karena manusia, maksudnya para ulama dan pengikutnya itu berbeda pendapat. Wakhtilafuhum, dan perbedaan mereka merupakan rahmat. Oleh karena itu Imam Malik enggan untuk memenuhi panggilan Harun ar-Rasyid tersebut. Perbedaan ini atau perpecahan yang merupakan dampak dari perbedaan ini bukan karena perbedaan yang berhubungan dengan pokok agama, bukan. Karena berbeda dalam persoalan yang berhubungan dengan pokok agama, ini bisa mengantarkan pada kekufuran. Misalkan berbeda tentang kewajiban sholat, zakat, puasa. Yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan tidak wajib. Ini bisa mengantarkan pada kekufuran. Juga bukan karena perbedaan dalam persoalan yang maklumun minad din bidorurah, yang diketahui dari agama secara pasti, seperti kewajiban sholat, zakat tadi, atau keyakinan bahwa Tuhan itu ada, Allah itu ada. Jadi kalau misalkan ada orang yang berbeda di sini mengatakan bahwa Allah tidak ada, maka bisa mengantarkan pada jurang kekufuran. Sehingga kemudian perbedaan di sini oleh ulama diidentifikasikan kepada perbedaan dalam persoalan hukum, dalam persoalan akidah, keyakinan. Namun bukan keyakinan yang pokok di cabang keyakinan, di cabang persoalan-persoalan yang berhubungan dengan keyakinan. Semisal perbedaan antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah dalam menetapkan sifat Allah. Kata Mu'tazilah, Allah tidak memiliki sifat. Allah qudrat dengan sendirinya, iradat dengan sendirinya. Namun kata Ahlussunnah, Allah memiliki sifat yang mereka rumuskan menjadi 20 sifat. Atau perbedaan tentang mengidentifikasi hakikat Allah. Dalam pandangan Ahlussunnah, Allah tidak bisa diidentifikasi baik hakikatnya atau sifatnya. Namun kata orang-orang Mujassimah, Allah itu memiliki tangan seperti tangan kita. Nah, ini perbedaan dalam cabang persoalan yang berhubungan dengan akidah. Nah, perbedaan dalam hadis ini adalah perbedaan dalam permasalahan ini. Sehingga dampak dari perbedaan ini tidak sampai
menjerumuskan pada jurang kekufuran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata ummati. Beliau mengatakan sataftariku ummati, umatku. Ummati di sini apakah yang dikehendaki adalah ummatul ijabah atau ummatul dakwah? Jika yang dikehendaki dari kata ummati dalam hadis ini adalah ummatul dakwah, maka berarti yang dimaksud adalah umat yang menjadi objek dakwah Nabi, yaitu seluruh umat manusia. Mencakup yang nanti akan beriman kepada Nabi, mencakup yang beriman kepada Nabi, dan yang tidak beriman. Dengan demikian berarti jika yang dikehendaki adalah ummatul dakwah, maka perpecahan yang terjadi adalah perpecahan antara umat Islam dengan umat di luar Islam. Kulluha finnar itu berarti yang tidak Islam. Illa wahida itu berarti yang Islam. Semuanya dengan pecahnya. Yang finnar artinya orang yang tidak beriman kepada Nabi dengan pecahan-pecahannya. Yang selamat dari umatnya Nabi atau umat yang beriman kepada Nabi dengan pecahan-pecahannya. Artinya berdasarkan pemahaman ini, umat Islam semuanya dijamin akan selamat dan terhindar dari neraka di dalam hadis ini. Kemudian jika yang dikehendaki adalah ummatul ijabah, berarti umatnya Nabi Muhammad yang beriman kepada Nabi Muhammad. Sehingga berarti yang terpecah dari umat yang beriman kepada Nabi Muhammad ini adalah umat yang punya pemikiran melenceng, keyakinan melenceng, dan memiliki keyakinan yang menjadi keyakinan Nabi dan diteruskan oleh ulama-ulama salaf. Jadi kalau yang dikehendaki umatul ijabah berarti yang pecah adalah dalam internal umat Islam, di mana nanti ada 72 golongan dari umat yang beriman kepada Nabi Muhammad ini akan masuk neraka, kecuali satu yang akan selamat. Tentunya yang menyebabkan mereka masuk neraka ini karena mereka punya keyakinan yang bid'ah, punya keyakinan yang tidak sesuai dengan yang digariskan oleh Nabi dan dilanjutkan oleh salafus soleh. Namun meski demikian, yang 72 golongan yang masuk neraka ini karena masih merupakan umat yang beriman kepada Nabi, mereka akan masuk surga. Di neraka mereka hanya dicuci dulu, baru setelah itu mereka akan dipindahkan ke surga. Karena memang dalam teks hadis ini tidak ada khalidina fiha. Baru misalkan ada khalidin akan kekal, maka berarti yang dikehendaki adalah ummatul dakwah, bukan ummatul ijabah. Nah, sehingga di sini berarti semua pecahan umat Islam, pecahan yang terjadi, golongan yang terjadi di dalam internal umat Islam itu gak ada yang kafir. Sehingga kita gak boleh menuduh mereka kafir, mengklaim mereka kafir. Kita harus berhati-hati untuk tidak mengatai atau mengklaim mereka kafir. Cukup bagi mereka adalah sholat mereka. Karena ada Nabi bersabda, man sholla sholatana ustaqbala qiblatana fadzalikal muslim. Barang siapa yang sholat seperti sholat kita, ustaqbala qiblatana menghadap kiblat ketika sholat seperti kiblat kita, maka cukup fadzalikal muslim, itu adalah muslim. Nah, ini yang harus dibangun oleh umat Islam, pemikiran seperti ini, sehingga mereka menjadi satu dan menjadi kuat, sehingga memiliki karismatik di mata umat-umat di luar Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata adat. Jadi 73. Ini yang dimaksud apakah
hakikat adat. Artinya memang umat Islam terpecah belah menjadi 73 secara hakikat. Nah, di sini seperti Al-Baghdadi dan As-Sahrastani memahami demikian. Artinya memang yang terpecah belah itu 73 golongan secara hakikat. Sehingga kemudian As-Sahrastani menulis buku namanya Al-Milal wan Nihal. Al-Baghdadi juga menulis Al-Farqu Bainal Firaq, di mana dalam bukunya beliau merumuskan konsep-konsep untuk kemudian dijadikan alat mengidentifikasi mana golongan dari umat Islam yang masuk dalam kategori 72 dan mana yang masuk dalam kategori 1 golongan. Sehingga sikap atau apa yang dilakukan oleh beliau berdua ini mendapatkan kritik dari sebagian ulama seperti Asy-Syatibi. Jadi kata Asy-Syatibi, terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat Islam ini banyak disebabkan oleh sebagian ulama yang telah mengidentifikasi mana golongan yang selamat, mana golongan yang tidak selamat. Sehingga ulama-ulama yang demikian ini oleh Asy-Syatibi dianggap telah memberikan sumbangsih panasnya tensi perpecahan golongan dalam internal umat Islam. Kata beliau, seandainya tidak diidentifikasi semacam itu, maka perpecahan tidak akan separah ini. Jadi ini salah satu kritik dari Imam Syatibi kepada ulama-ulama yang berusaha membangun konsep untuk dijadikan alat identifikasi mana golongan yang selamat, mana golongan yang tidak selamat. Ada juga yang menyatakan bahwa adat di sini yang dimaksud bukan adat secara hakikat, bukan kuantitas secara hakikat, akan tetapi lebih kepada isyarah bahwasanya Nabi akan menjelaskan, bahwasanya Nabi menjelaskan umatnya nanti akan terpecah belah dalam golongan-golongan yang banyak. Sehingga dengan pemahaman ini berarti golongan-golongan yang muncul di tengah-tengah umat Islam hingga sekarang di cover dalam hadis ini, termasuk misalkan golongan Wahabi atau golongan-golongan yang lain yang berkembang.